Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu. Tapi tamunya beda dengan yang kemarin-kemarin, bukan dari komunitas politik, terus apa yang sebenarnya ya? Kemanusiaan atau sosial ya. Nah, kali ini adalah seorang komedian. Wih, nomor tangan ini. Biar meriah, Bu. Nggak mau disebut komedian atau apa sih sekarang? Pekerja seni. Ya, bolehlah apapun. Tepatnya apa? Serabutan, Bu. Semuanya semua dikerjain. Tapi ini adalah seorang stand up comedian Samarinda dan ternyata beliau ini termasuk seorang yang muda tapi udah tua dalam karirnya ya. Iya, alhamdulillah. Oke deh, kita kenalkan. Namanya adalah Kakak Muhammad Rizky ya. Ahmad Rizky. Aduh. Ahmad Rizky. Ahmad Rizky. Oke. Ahmad Rizky, nggak ada tambahannya. Prasetya. Oh, Prasetya. Bukan Setiawan ya? Bukan. Ahmad Rizky Prasetya. Kelahiran tahun disebutin nggak? Terserah bebas. Nggak usah deh ya. Kalau biasanya perempuan itu tidak mau menyebutkan tanggal lahirnya. Saya juga kayaknya. Oh, nggak usah ya kita. Nanti kelihatan umurnya berapa. Kelihatan umurnya berapa. Nah, kalau biasanya kan tektokannya sama anak muda. Tektokannya sama senior tapi senior dikit ya. Iya. Nah, ini sekarang sama emak-emak. Nah, gimana nih? Kayaknya bisa bertahan berapa lama ini tektokan kita? Sepengalaman saya ya, Bu ya. Saya sama mama saya itu suka sekali tektokan. Kami udah biasa bercanda. Iya, jadi kayak pernah waktu itu bapak saya tidur tuh di ruang tamu. Tiba-tiba dia kentut. Aduh. Bau banget. Apa yang dilakuin mama saya? Ambil Stella, disemprot pantatnya. Mama saya udah biasa kok. Jadi saya tidak asing dengan ngobrol dengan. Oke deh. Tapi kalau saya nggak segitunya juga lah ya. Enggak, lebih ke masih menjaga image. Aslinya mah kita di bawah tangan ya tahu ya. Oke deh, kakak cerita dong. Awal mulanya dulu ke terjerumus atau memang passionnya atau tiba-tiba Jadi kenapa memilih stand up comedy sebagai salah satu saluran apa nih ya? Saluran keinginan atau? Oh iya. Jadi kalau ditanya itu panjang sebenarnya jawabannya nih. Awalnya ikut stand up itu karena waktu di SMA pengen keren. Sedangkan di zaman sekolah yang keren tuh cuma dua, anak basket sama anak band. Oh iya. Nah, dari bentuk aja saya udah pasti tidak bisa main basket. main band pernah nyoba main gitar, belajar gitar, jari kapalan, sakit, nggak mau lagi habis itu. Kenapa main alat musik nyakitin? Nah jadi udah mulai tuh gimana caranya nih ya biar terlihat sama orang apa segala macem. Jadi kerjaannya tuh ada video kan YouTube, muncul YouTube itu trending videonya stand up Indo dulu. Oh iya. Yang ada Raditya Dika, ada Panji, Ko Erna, sama Riana Driandi. Saya tonton itu. Ih bagus, kok bisa dia nih berdiri sendiri bikin orang ketawa. Iya. Gitu, dan kebetulan saya waktu zaman itu saya suka nulis-nulis cerita lucu. Jadi kayak cerita hidup saya ngapain, saya lucuin, saya kirim tuh ke teman-teman sekelas, pada ketawa. Tapi ketika saya nyampein hal yang lucu itu di kelas, nggak lucu. Tapi di tulisan lucu. Jadi kebetulan pas ngeliat stand up tuh, wih ternyata ada nih yang begini nih. Saya bilang kayak gimana caranya nyampein bercandaan itu lucu. Jadi seni menulis dan juga seni untuk menyampaikannya ya? Iya. Jadi timbul kan waktu itu zaman Twitter tuh. Iya. Saya ngubek-ngubek Twitter, teman saya ada yang mention stand up Indo Samarinda ikut ini katanya.
Udah langsung daftar saya. Ternyata saya anggota pertama yang daftar. Sumpah. Jadi saya Berapa tuh waktu itu? 2011 September 2011. Jadi udah 12 tahun jalan 12 tahun. 12 tahun ya. Baru. Anak udah SMP. Iya. Iya. 12 tahun ya. Kalau punya anak udah umur berapa? Udah kuliah, Bu. Yang ada prosesnya juga. Iya. Jadi anak langsung 12 tahun. 11 tahun lah ya. Sepakati dulu nih mulainya dari umur berapa nih? Iya, boleh lah. Iya. 11 aja ya. Berarti Iya. anak sih sudah umur 11, 12 ya. Udah SMP lah itu dia. SMP. Jadi karirnya sepanjang itu ya. Iya betul, Bu. Naik turun. Naik turun. Dan teman-temannya tapi termasuk hebat juga ya karena bertahan di tengah-tengah kegalauan kegalauan ya. Iya, Kalau sudah di 12 tahun tuh pasti udah mulai galau dong. betul, Bu. Mau kemana nih stand aku bawa gitu. Tapi apa ya, dibilang galau iya, tapi bersyukur juga iya. Iya. Karena dengan itu, Bu, saya bisa lucu. Jadi saya naik panggung nih ngomel-ngomel, kenapa sih nggak terkenal apa segala macam, kok nggak ada yang tahu gitu-gitu. Padahal kan fun fact-nya Kakak Rizky ini dari 2014 itu tadi ya. 11 tapi mulai muncul di 2014 ya kayak. Iya. Sudah mulai dikenal di stand up, di komunitas stand up Samarinda sendiri. Kemudian sempat juga di Kompas ya Kak ya. Ya, di Metro dulu 2012 kalau nggak salah. Oh iya, itu kalau Metro tuh apa ya dulu tuh? Nama programnya open mic, jadi tapi cuma episode doang. Karena nggak lucu, nggak dipanggil. Masih SMA, nggak ngerti. Lucunya berbeda ya, mungkin anak SMA yang bisa tertawa. Iya mungkin, Bu. Iya, terus ya udah panjang ya kan sebenarnya karirnya sudah panjang sekali. Nah, kenapa kakak masih tetap bertahan di komunitas stand up Samarinda? Karena basicnya saya benci tampil, Bu. Nggak bisa lihat panggung dikit pengen naik. Iya, dari SD itu udah kalau saya tarik kehidupan saya itu semua lomba saya ikutin, Bu. Baca puisi, lomba azan. Iya. Bahkan saya kalau ditanya prestasi selain stand up apa? Juara lomba azan. Oh iya. Jadi saya umur 9 tahun, saking seringnya tuh tiap 17-an lomba azan juara, umur 9 tahun saya jadi juri. Sumpah. Saya yang nilai teman-teman saya azan. Nggak boleh ikut. Lama-lama dia nggak boleh kalau kamu ikut nanti menang. Iya, jadi nggak boleh. Oke, apapun seni panggung, ayo gas, suka dilihat orang. Nah nih teman-teman kakak sekarang udah banyak juga yang sudah tingkatnya nasional dan dikenal banyak orang seperti Ardit Erwanda, kemudian kalau dari Samarinda siapa tuh? Yono Bakri yang kemarin baru menang ya. Iya. Ternyata dari komunitas Samarinda itu nggak bisa disepelekan juga ya. Banyak sekali yang muncul di sini. Nah melihat itu nih Kak. Antara sedih, seneng atau apa? Pertanyaan yang sebenarnya apa? Yang sering banyak ditanyakan anak komunitas lain. Bang, kamu nggak iri Kak dengan pencapaian Bang Yono? Jawabannya tuh anehnya, Bu ya, enggak. Oh enggak ya? Karena kita tuh saking dekatnya ya. Kita seneng lihat dia sukses. Jadi cuman kalau saya bikin materi tentang itu, saya harus iri. Iya. Biar lucu. Lucu. Sebenarnya keresahan yang harus diungkapkan. Iya betul. Keresahan harus. Sebenarnya enggak ya? Enggak. Aslinya resah dong berarti. Dalam hati lubuk, hati kecil, iya. Kok saya di sini-sini aja nih. Tapi kalau enggak lah. Nah, kalau menurut kakak nih, stand up Samarinda kedepannya itu masih bagus nggak nih prospeknya? Dari awal saya ikut itu selalu ada yang bilang, orang yang bilang, ini mas stand up tren doang nih. 4 tahun, 3 tahun lagi mati. Buktinya sampai sekarang tuh sampai 12 tahun. tahun ya?
12 tahun dan saya tuh masih di sini-sini aja, Bu, sampai ngeliatin anggotanya yang keluar yang mana, yang masuk yang mana, apa segala macam kayak ini, kayak anak nggak naik kelas tuh loh. Kayak ini temennya udah ganti ini siapa lagi apa segala macam. Berarti ini ya mungkin nggak berani keluar di zona nyaman. Iya nggak? Atau Ada takutnya itu juga, Bu. Ada mindernya. Jadi sebetulnya minderan, Bu, orang ya. Nggak terlalu apa ya. Ya banyak takutnya sih sebetulnya. Banyak yang dipikirin. Jadi bikin takut. Jadi nggak action. Jadi usahanya untuk melawan itu atau udah mengikuti aja? Mengikuti alurnya mau dibawa kemana atau harus mulai menyusun strategi untuk melawan takutnya itu? Dulu begitu, dulu ngikutin alur aja apa segala macam. Ini mulai makin sini makin kayaknya harus bikin rencana ini. Ini bentar lagi udah mau kepala 3 nih. Bahaya apa segala macam. Kak Rizky, Ya. karena Kak Rizky udah 12 tahun, tentunya kalau orang nggak kerasan pasti nggak akan selama itu kan? Iya. Artinya sudah yang tadi di zona nyaman memang berada di zona nyaman, tapi kalau nggak nyaman-nyaman bener nggak bakalan juga tetap di sini. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kalau gitu saya pikir pasti ada sesuatu hal yang menarik di sini kan? Iya. Artinya bisa dijadikan sebagai peluang usaha, bisa juga. Bisa, betul. Jadi dari yang acara-acara apa segala macam jual kayak kemarin saya bikin special show sendiri. Itu acara saya sendiri, saya stand up sejam di situ. Itu lumayan. Ini gitu ya. rencananya tahun ini mau bikin lagi akhir tahun. Cuman masih lagi nyiapin materinya baru 30%. Ngumpulin sampai sejam. Kalau anak-anak Samarinda sendiri ketertarikannya terhadap stand up komedi di mana menurut kakak? Antusiasnya ngeri banget sih. Oh gitu? Iya. Sebelum Yono? Atau setelah Sebelum bahkan udah ngeri. Maksudnya emang euforianya tuh ganti-ganti. Mungkin juga kelahiran Yono ini adalah sebuah buah dari Mungkin. apa namanya? Ketertarikan anak-anak sama atas stand up komedi ya. Betul. Berarti ya. Bahkan kita punya grup penonton sendiri. Jadi penontonnya kita bikinin grup, mereka sharing apa segala macam, meet up, ayo boleh apa segala macam. Kalau penontonnya jadi kayak apa tuh modelnya? Ada kayak cheerleaders atau ada apa? Iya, jadi kayak ngikutin. Ini kan kita sekarang tiap Jumat kan ada yang namanya open mic kan, Bu. Open mic itu tempat latihannya anak-anak stand up, nyoba materi baru apa segala macam. Itu sebulan 4 kali kita pindah tempat. Semua penonton itu ngikut. Oke, berarti sebenarnya di Samarinda itu juga merupakan sebuah lahan yang bisa dijadikan untuk usaha juga ya, Iya, stand up comedy ini. Betul. Terus apa nih Kak? Jadi apakah itu sudah terpikirkan nih oleh Kakak? Jadi sebuah peluang usaha yang secara pribadi dirintis untuk kedepannya gitu? Udah kepikiran sih, pengen seproduktif mungkin bikin acara sendiri, kayak masih rencana sih. Yang kemarin ya. Dan gimana tuh tanggapannya selama sejam apa open mic gitu? Stand up sejam itu. Ternyata bebannya besar banget kan. Sejam harus lucu. Itu kan ternyata wah, gak enak tuh. Muntah di belakang panggung, mual, apem, gitu ya? asam lambung naik apa segala macam. Cuman pas dijalanin menyenangkan, Bu, ternyata. Oh, setelah Malah ketagihan, ya. Pengen lagi nih. Jadi udah demam panggungnya udah hilang, tapi 12 tahun harusnya udah nggak lagi demam panggung dong. Tapi fun fact-nya adalah, Bu, masih gugup. Masih gugup ya? Gak bisa dihilangin tuh. Karena ada keharusan untuk, ini lucu nih. Lucu. Iya. Kalau ngomong doang kan nggak ada lucunya, mungkin nggak gugup. Cuman kalau ada ketawanya itu yang pusing. Oh iya. Terus tipe jokesnya kakak tuh dari apa? Mencarinya? Coba nih, selama 12 tahun. Pasti kan jokesnya itu pernah nggak sih sampai habis? Wah, sudah tidak bisa lagi nih kepalaku untuk membuat sebuah joke baru misalnya. Pernah nggak di titik itu? Enggak, Bu, anehnya.
Anehnya enggak ya, karena saya itu juga saya ngerasa hidup saya lucu dan saya tuh suka ngedumel Bu. Oh, Jadi apapun tuh saya dalam hati apa sih gitu. justru itu yang jadi lucunya di situ ya. Iya, saya suka bawa-bawa itu. Kalau dulu zaman awal-awal saya stand up tuh saya bahas materi tentang ibu saya, kelakuan bapak saya, pokoknya orang-orang rumah lah. Sampai akhirnya itu mentok. Sampai apa nih? Siapa lagi nih Iya, gimana nih caranya untuk tetap bisa nulis tapi tetap lucu. tapi Tetap kakak bisa stand biasanya menulis semuanya secara ini ya kayak materi kakak tuh benar-benar kalimat. ditulis Iya. sampai per kalimatnya. Timingnya, jedanya saya ngomong, kalimatnya apa saya turunin, Oh gitu. macam-macam Bu. SPOK-nya saya urusin. Iya, Bang. Sampai ke semuanya dari mulai sampai ke punchline semuanya. semua. Kakak ini. Oh, gitu ya. Nah, intonasi misalnya sesimpel kayak intonasi aja saya urusin. Ini kalimat ini semana nadanya. Itu saya Ya urusin. Allah ya. Terus ada ininya nggak? Ada mentornya sebelumnya? Nggak ada Bu, saya otodidak. Otodidak. Iya, nyari di forum-forum sendiri. Kalau kiblatnya nih Kak, kiblat kan pasti ada nih siapa yang menjadi kiblatnya Kakak? Di Indonesia, Di Indonesia atau di luar negeri mungkin? kalau di Indonesia Bang Raditya Raditya. Dika, sampai sekarang nggak pernah Iya. setengah mati. Kalau di luar ya Chris Rock yang kemarin ditampar Will Smith tuh. Oh, Iya, bahkan saya pernah nonton dia di channel HBO gitu, umur 9 tahun dia nonton dia stand up. Tapi saya waktu itu nggak tahu itu stand up. Iya. Bilangin apa sih orang lucu cuman ngomong Ya, ngomong sendiri. sarapan pagi makan roti kok bisa lucu sih orang gini gitu. Tapi nggak tahu itu stand up. Iya. Nyemplung. Ya, ada dari itu intonasinya suara Iya, dan apa segala sebagainya macam. yang bikinnya lucu ya kayak pengalaman yang paling berkesan selama 12 tahun berkarir apa Kak? Selama 12 tahun berkarir ya. Yang paling mengesankan mungkin cerita sedih, cerita bahagia. Saya pernah dimarahin penonton. Oh, Saya pernah, ini saya masih inget. apa tuh? Saya pernah mau dipukul penonton karena materi saya yang dianggap dia menyinggung. Padahal nggak ada menyinggung-menyinggungnya. Oh, dianggap menyinggung dia pada kenal juga kagak ya. Iya, baru dia bilang, Mas jangan kasar-kasar nanti saya tinju katanya. Ya saya enak SMA ya takut lah. Apa gitu-gitu. Masih SMA. Terus Banyak banget tuh pengalaman-pengalaman itu kayak dibilangin penonton, ini orang anak durhaka nih ngomongin emaknya mulu. Iya. yang ngomongin emak ya. Padahal nggak, saya santai di rumah. Nggak dong tiba-tiba Ini kenapa? saya pulang stand up dikutuk jadi batu kan. Nggak mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau menghadapi situasi yang kakak nggak lucu, gimana tuh? Penonton pas nggak ketawa, terus apa yang harus dilakukan? Saya nggak bayangkan harus gimana ini itu. Saya tuh biasa kalau lagi stand up, terus penonton nggak ketawa, saya Kita aja. saya ngakuin. Oh gitu. Iya, oh nggak lucu ya? Maaf ya, bilangin nanti saya coba lagi. Saya ngakuin. Ya karena menurut saya Lucunya tuh di sini. dari nggak lucu itu kita bisa nemu lucu. Mbak, jadi kita ibaratnya prosesnya emang harus nggak lucu dulu. Jadi ibaratnya kata tuh kalau nggak lucu tuh udah kebal, udah emang nggak lucu. Iya. Udah biasa aja udah gitu. Udah biasa kali. Karena pasti tahu materi yang bagus tuh mulainya dari situ dulu yang susah banget nih lucunya nih. Iya. Kayak yang penting kita bisa mengutarakan diri ya, keresahan kita aja ya. Iya, betul. Kalau orang lain memandang keresahan kita itu lucu, ya lucu. Kalau ada yang masa bodoh ya. Iya. Yang penting udah mengeluarkan unek-uneknya. Iya, jadi kayak ibaratnya ke psikolog gratis. Setidaknya lega. Lega. Kakak sempat disuci sampai ke babak apa nih ya kan? Prelim 24 besar, yo. 24 besar ya. Padahal berapa tuh pesertanya waktu itu? Kan itu dari seluruh Indonesia ribuan didapat ini jadi 52 orang, dikurasi lagi jadi 24 untuk nyari 13 terbaik.
Oh, jadi kakak tereliminasi di 24 Betul. ke 13 itu ya? Selangkah lagi saya, Selangkah ya? saya punya pekerjaan. Tidak punya. Seandainya waktu bisa diulang, tapi kayaknya nggak ada yang bisa diulang ya. Sebetulnya secara teoritis tidak ada. Cuman kalau Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kakak pikir nih, apa sebenarnya langkah yang sempat termiss sampai miss itu? saya terlalu mikirin kata netizen. Oh iya, jadi ke arah mana? Karena sebelum Suci itu saya ada di program juga namanya LKS kan. Saya ngeblank di situ. Oh, Wah itu, jadi di LKS tuh saya 2 kali nampil. Semifinal sama grand final. Di semifinal tuh saya lucu. Di final saya ngeblank. Karena saya vertigo saya kambuh. Saya ini muda tapi punya penyakit orang tua, Bu. Vertigo saya kambuh. Oh, habis dihujat satu Indonesia itu. Dibilangin apa-apa segala macam, ngaruh mentalnya ke Suci. oh jadi itu ya. Jadi sebenarnya memang aslinya harus benar-benar kuat mentalnya di. Bener. Saya ya sama itulah pokoknya mental sih, Bu. Kalau saya nyayangin mental saya aja. Sempat trauma nggak? Saya sempat psikiater, Bu. Oh gitu. Karena nggak bisa tidur, betul. Jadi benar-benar sampai segitunya ke netizen ya. Kayak, wih jahat banget sih mulut orang itu, kayak nggak pernah dilahirin gitu. Harusnya nggak usah dibaca ya. Harusnya nggak usah dibaca, nggak usah dengar, tutup mata, tutup telinga. betul. Dan kalaupun dibaca juga kalau paling jadi materi gitu. Itu harusnya dijadikan. Iya, sebenarnya karena saya nggak ada juga pengalaman di TV di era sekarang ya. Dulu kan di Metro nggak ada YouTube apa segala macam. Baru ini kan yang benar-benar. Jadi benar-benar, apalagi dengan era terbuka sekarang, semua orang bisa main jari. Iya. Ngomong seenaknya sendiri. Padahal yang komentar itu belum tentu juga kehidupannya lebih baik dari betul, kita kan? Jadi ternyata sekarang baru paham tuh, oh nggak bisa nih nyenengin semua orang nih. Betul. Yang penting kita aja happy dah gitu. Ya benar. Gitu. Dan harus di tempat yang bisa menghargai kita yang jelas ya. Betul. Dimanapun ini yang penting ya saya happy lah. Yang penting hidup seneng dah, gitu dong prinsipnya. Hidup senang, kalau berarti kan kita tidak hanya ke bicara soal materi ya kayak hidup senang itu kan. Iya. Tapi kita perlu materi loh ya. Sebetulnya iya. Iya. Cuman saya udah kebiasaan hidup nggak ada materi. Jadi ya seneng lah, seneng ya. Jadi udah kebanyakan materi mungkin nggak bisa lucu. Iya. Selama di Suci itu selama berapa lama tuh berada di Jakarta? Kemarin itu sempet sebulan, terus gagal tuh. Cuman pengen lagi. Jadi abis itu berangkat lagi, tapi nggak, urusannya bukan Suci, cuman pengen stand up keliling doang di Jakarta. Jadi sempat juga stand up keliling. 3 bulan tuh open mic keliling tuh, muter Jakarta apa segala macem. Wih banyak kagetnya, Bu. Nah itu dia. Jadi di Samarinda dan di Jakarta ya. Waktu itu kakak di Jakarta. Stay selama 3 bulan. 3 bulan. Apa tuh kagetnya? Ada shocknya. Pertama karena saya anak manja banget. Lepas dari ibu ternyata susah ya. Tiba-tiba nyuci baju sendiri, masak sendiri. Sampai saya tuh waktu di Jakarta, lucunya adalah YouTube saya itu pencariannya masakan semua, Bu. Jadi saya nyari masak kangkung, masak ikan sendiri. Sedih. Nok mama. Itu salah satu shock kultur, itu bukan shock kultur sih. Bukan, itu kayak ngerantau. Cuman kalau shock kultur, bukan shock kultur sih, baik adaptasi juga, kayak cuacanya beda banget. Ya. Baru berapa minggu udah 5 kali sakit, bayangin. Oh gitu. 5 kali sakit, terus kayak hal-hal kecil tuh yang kayak misalnya, kalau di sini kan kita mesen ojol tuh, datangnya ojol. Karena dia pakai atribut, pakai jaket, pakai helm. Nah di sana ojol, ogah jadi ojol. Oh, jadi datang apa tuh? Baju bebas doang nih, kayak serasa dijemput temen kan. Baru sudah naik nih. Nyamain dulu sama fotonya. Iya, ini bener nggak nih? Baru udah gitu naik. Saya pakai atributnya. Udah gitu pas turun saya yang bayar, kok bisa? Yang pakai seragam saya kok. Masih harus pakai
pakai itu. Iya, pakai helmnya kan. Oh iya. Udah gitu pas turun bayar. Kan saya pakai seragam kerjanya. Harusnya paruan ya? Iya. Harusnya mesti 50 kan saya pakai ininya gitu. Terus kalau teman-teman nih kan dari Indonesia nih jadi satu. Gimana? Ada nggak apa namanya yang bikin subculture juga? banyak Pertemanan sih. ya? Kayak saya punya teman tiba-tiba punya teman dari Kupang, segala macam, aneh apa segala. Ya, Kebiasaannya kelihatan semua di situ ya kak? iya ternyata ya itu tapi senengnya karena beragam banget nih orangnya nih, jadi seru gitu dan saling menerima ya beragamnya itu tapi tetap menerima. Karena punya satu tujuan. Iya, karena terikat karena stand up itu gitu loh. Jadi Tapi kan ini apa namanya? Sebenarnya kalian kan saling bersaing toh. sebetulnya itu, cuman waktu di karantina 24 besar itu semua nongkrong. Jadi malamnya sebelum naik itu 24-nya ngobrol. Oh, atau saling curi-curi materi? Nggak ada. Nggak ada, tapi alhamdulillah nggak ada. Semuanya solid di situ. Oh iya, bangga ya tentunya anak Samarinda ternyata di nasional pun kita banyak diperhitungkan juga. Iya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau menurut kakak nih kedepannya sasarannya apa? Mau hanya anak-anak muda aja atau mungkin bisa melebarkan ke bapak-bapak mungkin ke mama atau ke kakek-kakek nenek-nenek? Bisa Bu, bisa. Asal budgetnya masuk. Ya? Enggak. Apa namanya sasarannya? Nggak ada sih. Ada yang penting tuh malam itu ketika saya nampil saya lucu udah saya. Itu aja. Jadi nggak memang lihat terpikir aku harus bagaimana. Pikirannya ketika tampil kita bisa menghibur gitu aja. Iya, karena kalau stand up itu kayak misalnya nih saya pernah dapat kerjaan di BPK. Ngibur bapak-bapak, petinggi-petinggi apa, Pak Wakil Wali Kota. Nah saya yang harus ngikutin mereka. Jadi saya nggak ini, jadi ya jokes bapak-bapak singkatan apa gitu-gitu, agak-agak nyerempet jorok, seneng kan bapak-bapak. Ya, gitu. Berani nggak ke jurang-jurang gitu? Wah. Di tepi jurang. Berhadapan dengan BPK berani nggak main di tepi jurangnya? Kalau nggak digeruduk sih nggak apa-apa. Cuman kalau banyak yang protes saya takut juga. Takut ya? Saya masih mau hidup Bu. Oh, jadi intinya kalau stand up comedian Samarinda itu berani nggak sih main di tepi jurang yang ke arah-arah politik gitu? Enggak ya? Berani kan sebenarnya. amat ya? Berani, cuman tergantung siapa yang nonton. Oh. Dan masih hidup. Nah, iya, karena masih pengen hidup. Masih pengen melanjutkan hidup, enak udara, tiap bangun enak banget. Dan lagi. Iya. Perjalanan kakak yang sudah panjang, jadi sempat jatuh, bangun, trauma, bisa balik lagi, kemudian bisa berkarya lagi sampai sekarang. Tentunya udah melewati berbagai macam peristiwa ya kak. Semua aneh-aneh. Udah sampai ngerasa hidup udah nggak masuk akal nih. Nah terus kira-kira mau tetap di jalan ini atau ada plan lainnya untuk kemudian keluar dari stand up? Maksudnya bukan keluar dari stand up, tapi untuk mencoba peruntungan lain selain di stand up. Nggak ada. Nggak ada ya? Kalaupun ada, itu paling kayak misalnya nih, saya baru pengen nyari kerja. Karena ngerasa karya saya butuh saya biayain. Ya. Untuk bikin acara, untuk bikin ini, gitu-gitu. Tapi tetap ya, berarti kalaupun pekerjaan lain, itu tetap kembali untuk menghidupi. Iya, itu anehnya. Passionnya di situ ya? Karena itu juga yang nanti saya lagi pengen kan. Saat ini, tahu ya kalau besok sudah berubah lagi ya. Kayaknya enggak. Oh enggak ya? Enggak bakal. Setia, benar-benar setia. Cinta mati saya. Oh. Seninya nih, aduh luar biasa. Sudah mendarah daging kalau ya. Iya, gila. Bahkan nanti saya kan yang rencana mau bikin show kan, akhir tahun. Tahun ini. Itu namanya Turiski. Artinya adalah terlalu beresiko.
Nah, itu iya, itu isinya adalah semua keputusan di hidup saya menurut saya resikonya ngeri betul. Ya kayak misalnya itu tadi kayak saya ini udah jatuh bangun di stand up. Tapi kalau saya sangat setuju dengan sama kakak ya, bahwa sesuatu yang resikonya tinggi itu memang kita kalau mau mencapai sesuatu yang tinggi itu resikonya juga tinggi. Iya. Tapi kalau kita penuh keyakinan, saya yakin untuk bisa meraih cita-cita itu. Yang jadi masalah adalah ketika bangun tidur masih yakin nggak? Kadang yakinnya itu yang hilang, Bu. Keyakinan itu kayak bisa nih. Tiba-tiba jadi minder aja biasa. Enggak. Kalau menurut saya, ya pengalaman saya, kita bagi pengalaman. Ketika saya mencoba sesuatu hal yang baru misalnya, yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Ketika saya sendiri dan saya harus memang kuat di situ, harus membuka ya sesuatu yang baru. Dan itu resikonya tinggi banget. Kalau saya tidak berhasil di satu usaha itu misalnya, ini hancur semua. Karena sudah saya pertaruhkan semuanya di situ. Saya gitu. Dan, sama kasus seperti saya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah berpikir untuk gagal. Saya berpikir bahwa insya Allah ini berhasil. Dan Allah itu kan pasti memberi apa yang menjadi keinginan kita dan kebutuhan kita. Karena di saat itu memang sudah saat krusial. Kalau enggak nih jatuh nih saya, gitu kan? Tapi pertanyaan saya juga pengen nanya nih, Bu. Kapan dirasa udah nyampe nih, gitu? Ketika semuanya udah berjalan baik sih. Udah berjalan baik nih. Sudah berjalan baik. Usaha sudah berjalan. Alhamdulillah udah ya bisa untuk semuanya udah cukup. Menurut saya udah. Tapi ketika itu saya juga ingin membuka lagi yang lain. Saya ingin pencapaian yang lain gitu. Ya, itu sih, Kak. Tapi saya punya pencapaian yang lain yang masuk di akal. Tapi penuh dengan ya seperti kakak, memang passion kakak di situ. Kakak bekerja seperti tidak bekerja, tapi kayak memang lagi senang gitu. Ya sama, saya juga mengembangkan yang sama lah, tidak jauh-jauh dari itu. Kayak gitu sih, Kak. Dan saya yakin ini bisa. Dengan komponen-komponen yang kakak sudah harus bisa menjelaskan, maksudnya tuh, oh ya, penonton kakak basicnya ada. Terus semua perangkat-perangkatnya udah cukup. Kepandaian kakak, pengalaman masa lalu, jatuh bangunnya kakak sudah punya, mentalnya udah kuat, sudah go ahead kalau menurut saya. Tapi tuh saya tuh masih suka ketika saya bangun nih, kan kemarin mikir, bisa nih. Ada. Cuman pas besok tuh suka tiba-tiba terus kayak bener nggak ya jalannya nih, gitu. Ini bukan bener dan salah. Kakak kan tidak menyalahi suatu peraturan atau menyalahi langkah hidup. Selagi hidup kita ini masih di jalan yang benar, itu bukan nilai benar dan salah. Itu hanya sebuah keraguan dari hati aja. Saya emang suka banyak ragu. Itu sih. Makanya belum sukses nih. Ragu terus, tiap bangun ragu. Ada. Kalau ragu itu pasti ada. Bukan manusia namanya. Kalau kita itu, kita kan bukan tidak sempurna. Bukan strong. Saya bukan strong woman atau mungkin bukan strong man ya. Ada setitik ragu, tapi jangan sampai mengalahkan semangat yang memang udah membuncah. Jadi kalau Mas sudah semangatnya di sini, kemudian keraguan Mas di sini, ya udah tamat sudah. Nggak ada sih. Kalau saya ragunya tidak ada kata tidak berhasil. Pasti akan berhasil. Seandainya nih di titik tidak berhasil, pasti ada sih. Ada jalan lain. Ada jalan lain. Nanti kalau kita misalnya nih di satu titik, katakanlah na'udzubillah ya, tidak ya, itu tidak berhasil, pasti Allah tuh akan menunjukkan cara lain. Dengan cara yang lain yang itu lebih baik. Tapi saya yakin sih kalau udah semuanya udah oke, ya jalan. Tidak tidak usah ragu. Insya Allah berhasil. Nah ini yang penting itu adalah support sistemnya. Siapa yang jadi support system terbesar di kehidupan kakak? Mama saya.
Wow, orang kuat itu. Ibu saya itu kenapa saya sampai sekarang pengen banget kerja saya punya pekerjaan di stand up, supaya saya punya waktu luang lebih banyak untuk ibu. Kalau kantoran kan kayak pusing, 9 to 5, terus nyampe rumah capek, nggak ada waktu sama itu gitu kan. Bisa nganter ke sana sini. Karena saya itu pernah di titik dimana kan kakak saya ini kantoran, adik saya kantoran. Tapi tapi ketika ibu saya sakit, mereka nggak ada. Kayak kan kakak saya dokter, adik saya perawat. Ketika ibu saya saya yang itu, mereka belum pulang, apa segala macem, bilangin gitu. Makanya mungkin orang memandang sebagai keberhasilan ya, kayak jadi dokter, jadi tapi kan banyak ketika ibu lagi membutuhkan, belum tentu bisa ada di samping. Iya, dan langsung gitu. Makanya saya masih apalagi ibu saya kan survivor kanker. Oh gitu. Sembuh apa itu, makanya bilang orang kuat itu. Jadi support sistemnya adalah sampai sekarang. Saya sampai berani bilang, saya kayaknya sayang betul sama mama saya jatuh cinta betul sama mama saya. Jadi semuanya dipersembahkan untuk ibu ya? Apapun karya saya, untuk di stand up. Bahkan ya bercandaan saya yang dikira orang itu merendahkan, dark jokes pokoknya. Sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang kakak kepada ibu. Untuk mama saya. Semua untuk anak mama saya. Saya anak mama banget tuh. Saya bilang udah tua masih gelendotan segala macam, makan minta suapin. Oh gitu. Iya. Nggak nyangka ya, Bu. Udah kumisan, udah jenggotan, kalau makan siang suapin. Dan ibu mendukung aja apapun langkah kakak Rizky, atau alhamdulillah juga untuk coba nak yang lain enggak? Sempat, cuman dia tuh selalu apapun yang bikin kamu happy jalanin nak. Oke. Nggak pernah ngelarang. Ya ada, cuman kayak kadang tuh dia negurnya, ayo batasnya. Saya kan udah di umur dimana bukan umur produktif kerja. 56. Kenapa tua saya daripada mama saya? Saya juga belum segitu. Maksudnya itulah. Saya kan udah ngelewatin masa produktif kerja ya sebagai anak muda ya. Enggak juga. Enggak juga. Sampai segitu. Info loker susah, Bu. Nyari. Ini sudah di building, sedihnya kenapa jadi cerah ini? Susah, Bu. Enggak juga. Kadang-kadang kehidupan orang itu kan kita nggak pernah tahu. Ketika saya juga merasa hidup kembali, maksudnya saya harus melakukan semuanya sendiri dan harus bisa strong, bukan di usia yang katanya 27 atau apa itu ya. Dan saya ada di 50 dan rasanya hidup saya baru dimulai. Saya harus survival di umur itu. Jadi kan nggak ada yang terlambat, apalagi umur 27, masih jauh banget. Dan juga kan bukan loker kan yang dicari, kalau bisa ya harus membuat sesuatu pengen yang bisa berguna untuk banyak orang kan. Betul. Oke deh, dan itu ya poinnya ya. Betul. Kak, pesan-pesannya buat anak-anak muda Samarinda yang kepengen di stand up seperti Kak Rizky. Having fun aja. Having fun ya. Jadi nggak mungkin lucu kalau nggak having fun, Bu. Pekerjaan itu memang bukan sebuah sesuatu yang menjadikan beban ya kan? Iya, bukan. Kita kan orang yang definisinya kerjanya bercanda, gajinya serius. betul banget. Jadi itu, dan pesan lagi bahwa kalau yang pengen masuk ke komunitas bisa lihat aja jadwal kita open mic di akun Instagram @standupindo_smr. Di situ semua ada lengkap itu. Nanti ya di sini. Nanti pas udah tahu tuh tempatnya di mana, open mic-nya, datang ngobrol aja langsung, Bang, pengen gabung. Pasti diterima kok. Nggak mungkin, kita semua orang kita terima. Ada pengamen umur 38, ada tukang telepon. Mama boleh ya? Boleh, saya pernah punya kai-kai, ada sampai sekarang. Kakek-kakek ada, tapi mama belum ada. Sama Rida, oke deh. Mungkin kita coba kali ya. Bos, bisa, Bu.
Saya bantu. Lucu apa? Gitu ya. Iya. Tapi hidupnya udah lucu kok gitu. 50 tahun dan mulai itu kan udah termasuk lumayan lucu. Oke deh Kak. Dan juga satu hal lagi bahwa stand up comedy ini juga merupakan satu hal yang bisa menjanjikan secara finansial ya Kak. Ya, betul. Asal tahu peluangnya di mana. Nah, kalau pengen tahu peluangnya di mana, nih salah satunya kita. Jangan tanya saya, tanya Yono. Tanya Yono. Jangan tanya saya. Iya, boleh deh. Nanti kita juga ikut tanya Yono. Enggak lah, saya mau tanya Mas aja kok. Gimana peluangnya? Pasti menjanjikan ya kayak. Iya. Tapi menjanjikan apa? Saya cuma tahu teori. Jangan berharap aja. Jangan berharap prakteknya. Secara teori saya tahu. Oke deh, terima kasih Kakak. Nanti insya Allah kita pengen juga main ke sana ya. Boleh. Melihat seperti apa sih stand up comedian Samarinda. Seseru apa? Boleh. Oke deh Kak, terima kasih Kak Rizky kedatangannya. Dan kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.